Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat pagi yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami mau duduk diam, mau dengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang memberikan hikmat bagi masing-masing kami, Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan bisa menjadi kekuatan, remah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Baik, masih dengan tema yang sama dalam minggu ini, yaitu Knowing Our Purpose to Glorify God, atau mengenal tujuan kita untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang sebuah pelayanan, seringkali uh, kita hanya fokus pada apa yang kita lakukan ya, seperti memimpin pujian, bermain musik, berkhotbah, mengajar sekolah minggu, atau melayani di bidang lainnya. Namun ternyata Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita kerjakan. Jauh daripada itu, ada satu hal yang sangat penting yang Tuhan lihat, yaitu mengapa kita melakukannya. Dalam Alkitab, kita menemukan ada dua raja yang luar biasa, ya, sama-sama dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan, yaitu Raja Saul dan Daud. Ya, kedua raja ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Akan tetapi akhirnya Tuhan hanya berkenan kepada Daud dan menolak Saul. Mengapa? Karena orientasi hati mereka berbeda. Ya, ketika Saul berbuat dosa dan ditegur oleh Samuel, ia berkata, "Hormatilah kiranya aku sekarang di depan para tua-tua bangsaku." Ya, di 1 Samuel 15 ayat 30, di sini Saul lebih memikirkan reputasi di depan manusia, Bapak Ibu. Dan sebaliknya, ketika Daud ditegur karena dosanya, ia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." 2 Samuel 12 ayat 13. Dan di sini Daud lebih memikirkan hubungannya dengan Tuhan daripada kedudukannya sebagai raja. Ya, sekali lagi, Saul mencari kehormatan bagi dirinya, sedangkan Daud mencari kemuliaan bagi Allah. So, makanya kenapa Tuhan berkenan kepada Raja Daud. Nah, Bapak Ibu, pergumulan yang sama juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita dalam melayani Tuhan ya. Saat awal kita melayani, semua orang motivasinya sama, karena cinta kepada Tuhan. Karena Tuhan dulu mengasihi saya, makanya saya harus melayani Tuhan. Tetapi semakin lama, perlahan-lahan mulai mencari pengakuan manusia. Karena itu Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu, makan dan minum mungkin terdengar biasa saja ya, tapi firman Tuhan bilang bahwa lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Saat kita makan, sebelum makan kita bersyukur. Makan jangan berlebihan, karena kita menjaga tubuh kita sebagai anugerah Tuhan. Saat kita bekerja, bekerja dengan jujur, tidak curang, dan memberikan hasil yang terbaik, meskipun tidak ada yang mengawasi kita. Saat kita kuliah atau belajar, belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk mendapat nilai yang bagus, tetapi supaya setiap kemampuan yang kita miliki bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saat kita melayani di gereja, melayani dengan hati yang tulus, bukan untuk mencari pujian atau pengakuan orang lain. Ya, begitupun saat kita menggunakan sosial media, membagikan hal-hal yang membangun, yang menghindari fitnah, begitupun dengan kita mengelola keuangan, menggunakan berkat secara bijaksana, dan begitupun saat kita berbicara dengan orang lain, memilih kata-kata yang baik, yang jujur, dan memberi semangat, bukan untuk menyakiti. Intinya dalam memuliakan Allah bukan hanya soal ibadah di gereja, tapi dari cara kita makan, bekerja, belajar, berbicara, melayani, dan menjalani hidup kita sehari-hari juga bisa menjadi bentuk penyembahan jika kita lakukan dengan motivasi yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa tujuan tertinggi pelayanan bukanlah agar nama kita dikenal, Bapak Ibu, melainkan agar nama Tuhan dimuliakan. Sebab pelayanan bukan tentang siapa yang tampil, tetapi tentang siapa yang ditinggikan. Dan ketika Tuhan ditinggikan, maka pelayanan kita telah mencapai tujuannya.
Haleluya. Dan kita akan masuk di poin yang pertama, yaitu pergeseran fokus adalah bahaya terbesar dalam pelayanan. 1 Samuel 15 ayat 30 berkata bahwa aku telah berdosa, tetapi hormatilah kiranya aku sekarang di depan para tua-tua bangsaku. Bapak Ibu, Saul tidak kehilangan jabatannya dalam satu hari, ya, akan tapi ia kehilangan arah hidupnya sedikit demi sedikit. Awalnya ia melayani Tuhan, lama kelamaan mulai menikmati penghormatan manusia, ya. Dosa terbesar Saul bukan sekedar ketidaktaatan Bapak Ibu, tetapi ketika reputasi menjadi lebih penting daripada relasinya dengan Tuhan. Ya, saat kita melayani awalnya karena cinta Tuhan, namun hati-hati ketika mulai muncul pikiran-pikiran aneh gitu. Kok saya nggak dipilih? Kok saya nggak dipuji? Melayani, iya masih melayani, tapi fokus kita sudah bergeser. Makanya pertanyaan pentingnya bukan masih melayani atau tidak, tetapi siapa yang sedang saya muliakan melalui pelayanan saya. Next slide. Poin yang kedua yaitu Allah melihat hati yang tersembunyi. 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, inilah yang membedakan antara Saul dan Daud, ya. Manusia melihat penampilan, tapi Tuhan melihat motivasi. Di atas panggung, jemaat melihat suara kita, ekspresi kita, penampilan kita, tetapi Tuhan melihat ketulusan, kerendahan hati, dan motivasi. Ya. Seperti biasanya kita sebelum memulai ibadah itu ada yang namanya sound check, ya. Semuanya kita cek, sound system, mic-nya, lighting-nya, semua hal yang berkaitan dengan pelayanan supaya bisa berjalan dengan baik. Tapi ada satu hal yang sering kita lupa dan itu yang Tuhan mau, yaitu heart check, ya, memeriksa hati kita. Sebelum kita naik panggung, mungkin kita ada buat salah, menyakiti saudara kita, atau melukai teman-teman kita. Mari kita cek hati kita, Bapak Ibu, supaya ketika kita naik di panggung, kita melayani Tuhan, kita berkhotbah, itu tidak jadi batu sandungan bagi kita, ya. Sekali lagi, manusia itu memeriksa suara, tapi Tuhan memeriksa hati. Jadi ini merupakan suatu warning, ya. Kita diingatkan bahwa mari kita cek dulu hati kita sebelum kita melayani Tuhan, Bapak Ibu. Dan poin yang ketiga, yaitu pelayan yang benar lebih takut kehilangan hadirat Tuhan daripada kehormatan manusia. Saya yakin kita semua setuju, ya. Sekali lagi, pelayan yang benar lebih takut kehilangan hadirat Tuhan daripada kehormatan manusia. Dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bapak Ibu, ini adalah doa Daud setelah jatuh dalam dosa. Ya, menariknya, Daud tidak berkata, Tuhan jangan kau ambil kerajaanku, atau Tuhan jangan kau ambil jabatanku, atau Tuhan jangan engkau ambil pengaruhku, ya. Yang Daud takutkan adalah kehilangan hadirat Tuhan. Dan inilah hati seorang penyembah yang sejati. Bukan tentang kedudukan kita, Bapak Ibu. Bukan tentang jabatan kita, harta yang kita miliki, tetapi Daud lebih memilih untuk dia tidak kehilangan hadirat Tuhan, ya. Dan inilah hati seorang penyembah yang sejati. Hari-hari ini ada banyak pelayan Tuhan yang takut kehilangan posisi, Bapak Ibu. Ya, tapi saya percaya ini tidak ada orang-orang itu tidak ada yang di Zoom ini, ya. Saya tahu orang-orang di Zoom ini semua orang-orang yang takut kehilangan hadirat Tuhan, ya, dibandingkan apapun di dunia ini, ya.
Sekali lagi banyak orang-orang atau pelayan Tuhan yang takut kehilangan posisi, tapi Daud takut kehilangan Tuhan, Bapak Ibu. Banyak pelayan Tuhan mengejar panggung, akan tetapi Daud mengejar hadirat Tuhan. Mari kita mencontoh Daud, Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang uh, bagi kita lah Tuhan berkenan. Next slide. Poin yang keempat, yaitu pelayanan sejati membuat Kristus semakin besar. Haleluya. Ini luar biasa. Sekali lagi, pelayanan sejati membuat Kristus semakin besar. Dalam Yohanes 3 ayat 30, berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bapak Ibu, ini merupakan prinsip terakhir seorang pelayan. Ya, karena keberhasilan pelayanan bukan ketika nama kita dikenal, akan tetapi keberhasilan pelayanan adalah ketika nama Yesus dikenal. Sekali lagi, keberhasilan pelayanan bukan ketika nama kita dikenal, Bapak Ibu, tetapi keberhasilan pelayanan adalah ketika nama Yesus dikenal. Ya, Bapak Ibu, saya melayani sebagai song leader, dan ini merupakan sebuah hal yang sungguh sangat-sangat mencobai gitu kan, karena memang song leader itu adalah seseorang yang menjadi center dan memimpin pujian, membawa jemaat kepada hadirat Tuhan. Namun di pagi hari ini saya mau katakan bahwa song leader itu bukanlah pusat sebuah ibadah. Song leader adalah petunjuk arah, Bapak Ibu. Ya, seperti papan petunjuk menuju sebuah kota, Bapak Ibu. Papan petunjuk yang baik tidak membuat orang berhenti di papan itu, tetapi papan petunjuk membawa orang sampai kepada tujuannya. Begitupun juga dengan pelayanan kita. Jangan sampai jemaat hanya mengingat pelayannya saja, akan tetapi biarlah jemaat mengingat Tuhan yang diberitakan oleh pelayan itu. Ya. Next slide. Sebagai penutup, Bapak Ibu, Saul dan Daud sama-sama diurapi, sama-sama dipakai Tuhan, sama-sama memimpin umat Tuhan. Akan tetapi yang satu kehilangan kerajaan, yang satunya juga disebut seorang yang berkenan di hati Allah. Ya, di sini perbedaannya terletak pada satu hal saja, Bapak Ibu. Saul mencari kehormatan bagi dirinya, sedangkan Daud mencari kemuliaan bagi Allah. Untuk itu mari kita bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu, ketika saya atau kita memegang mikrofon, ketika saya atau kita memimpin pujian, ketika saya atau kita melayani di atas mimbar, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, siapakah yang sedang kita tinggikan? Apakah Tuhan ataukah diri kita? Ya, sebab tujuan tertinggi dalam sebuah pelayanan bukanlah agar kita terlihat, akan tetapi tujuan tertinggi pelayanan adalah agar Kristus terlihat dan dimuliakan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebab tujuan tertinggi dalam sebuah pelayanan bukan agar kita terlihat, akan tetapi tujuan tertinggi pelayanan adalah agar Kristus terlihat dan dimuliakan. Haleluya. Slide terakhir yaitu bahan sharing kita di pagi hari ini. Bahan sharing kita dalam pelayanan atau kehidupan sehari-hari, pernahkah Anda menyadari bahwa motivasi Anda mulai bergeser dari memuliakan Tuhan menjadi mencari pengakuan atau penghargaan dari manusia? Dan bagaimana Tuhan mengingatkan dan mengoreksi hati kita? Haleluya. Sebelum kita sharing di breakout room, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami semua untuk ketika kami melayani Tuhan, biarlah Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Lewat apapun yang kami lakukan, apapun yang kami makan, minum, biarlah semua untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, dan kami akan ke breakout room. Biarlah Tuhan yang memimpin breakout room kami,
biarlah kami bisa sharing firman-Mu, bisa saling menguatkan, saling support, saling mendoakan, biarlah kami semua terus dikuatkan, diberikan kemampuan, agar supaya diberikan kesehatan juga Tuhan, biar besok pagi kami akan berjumpa lagi di Kingdom Generation Prayer. Terima kasih, bersyukur kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Selamat sharing, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.